Saya bilang, loh Pak, biasanya pelatih itu dibayar Pak. Loh, kenapa kok saya yang cari uang untuk bayar ongkos itu Pak? Loh, bayar ongkos untuk pertandingan dan mobil. tidak lain sparring belajar untuk Liga Santri untuk santri Pak. Yang ngelatih nyarikan iya, Pak. biaya, Iya. terus berarti semuanya dipasang. Loh, iya, masa ada itu? Aduh, saya dipinta itu perwakilan Bangkalan, jangan dipinta, saya siap untuk Bangkalan gitu. Dan itu bukan di pikiran saya Pak sebelumnya Pak. Susah Pak mau tanding Pak. Jadi profesinya kesehariannya yang melekat hari ini itu kan tidak bola, itu kan hanya musiman yang bola ini. Iya, Pak. Yang tiap hari adalah pikirannya Mas Rohim itu bagaimana natap betak dan ini. Oh, Itu betul iya Pak. Campuran betak. Campuran iya Pak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sana Sang pemirsa. Hari ini saya tergerak untuk ke Labeng karena awalnya saya sempat mendapatkan informasi sekilas dari manajer sekaligus ownernya Al Ihsani FC yang menjuarai 2 Liga Santri Kabupaten Bangkalan kemarin. Katanya pelatihnya bukan pelatih asal-asalan katanya. Makanya saya kesini untuk mengkonfirmasi masalah ini pemirsa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nggak terganggu ya Pak Kiai ya? Sampai sini ya? Alhamdulillah. Oh, terima kasih kepada Sanrasan, luar biasa. Ini bersama manajer sekaligus ownernya sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsani yang kemarin sempat tim santri Al Ihsani ini menjuarai 2 Liga Santri Kabupaten Bangkalan. Betul kan Pak Kiai? Iya. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sera? Rohim. Mas Rohim. Ini pelatihnya Pak Kiai ya? Iya, iya. Kan kalau urusan baca maknon, baca Safinah itu kan Pak Kiai. Kalau urusan mengolah bagaimana kapasitas santri untuk berbolaria Ini Mas Rohim. Kalau serop tasrep kan bukan sampean yang ngajar. Iya. Pak Kiai, prologin. Kenapa memilih Mas Rohim? Ya pertama karena dia alumni dan loyalitasnya luar biasa. Artinya kita ini ingin seluruh sivitas di Al Ihsani ini ikut di dalam momen yang bersejarah ini. Itu alumni. Apa hanya karena alumni tidak melihat bahwa Mas Rohim ini sebetulnya punya latar belakang pemain hebat Oh ya, dulu? karena dia jadi gini ya, santri Al Ihsani itu mulai dari kelas 3 ibtidaiyah sudah dipelajari bola sama Pak Rohim ini. Oh gitu. Oh, Mas Rohim kesehariannya di sini? Iya, jadi setiap hari Rabu apa Pak? Hari Jumat, rainya itu belajaran itu berai. Jumat kan libur madrasah, itu latihan. Gitu. Oke. Ini kan tidak historis, asbabul wurudnya ada, asbabul nuzulnya ada. Kenapa Mas Rohim ini dipilih oleh Gus Hanan untuk melatih tim Liga Santri Al Ihsani sampai hari ini sekarang sukses menjadi juara 2 Liga Santri Kabupaten Bangkalan. Mas Rohim, sebetulnya Mas Rohim sendiri itu dulu latar belakangnya dalam urusan persepak bolaan gimana dong? Ceritakan dulu. Ya kalau saya pribadi dulu memang saya sempat belajar main bola cuma saya dipercayakan oleh atasan saya dulu, sudah kamu itu didiklah di kampung kamu. Dulu waktu kecilnya memang pemain ya? Pemain Pak. kampungan itu kampungan ya? Ya ikut-ikut itu tarkam gitu. Tarkam ya kompetisi nggak nyampe ke sekarang ini enggak. Di samping memang lebur ya. Lebur ya. Senang bermain sepak bola. Makanya Mas Rohim dulu waktu kecilnya memang bermain bola terus. Bermain. Dan sempat dipakai untuk menjadi bagian dari tim kampung ya. Kampung ya. Di mana itu Mas Rohim? Dulu saya waktu tahun berapa saya sudah lupa nggak ingat. Tapi saya pernah main di tim Gerida Remaja Labeng. Gerida Remaja. Labeng. Iya. Aslinya Mas Rohim dari mana? Sendeng gini. Sendeng iya. Sendiri juga masuk Sendeng, warga ya? sini Sendeng. Iya. Ya maklum ya, kalau dipakai orang Labeng karena ini adalah apa Gerida Labeng itu adalah
tim Labeng, Tim Labeng. mengambil Mas Rohim, Iya. ya wajar nasionalnya ada. Tapi itu kan tidak melihat karena Pak Mas Rohim itu tidak ujuk-ujuk diambil kan, Iya. melihat kapasitasnya Mas Rohim Iya. dulu kan. Itu jadi apa waktu itu Mas Rohim? Ya kurang anu Pak. Steker ya Saya apa itu ada di sayap itu. Oh, Pak. sayap. Ya di pinggir itu Pak. Ada di pinggir itu dulu saya. Iya. Itu. Jadi ada pengalaman itu Mas Rohim ya? Iya, Pak. Tapi hari ini sekarang profesinya Mas Rohim? Kalau saya sekarang ini sudah punya anak ya, anak saya 3. Terus pekerjaan saya ini bikin rumah itu apa Pak? Tokang, ya? Tukang ya Pak. Ya? Iya. Kalau bahasa Madura kan tokang Pak. Nah, terus saya ini masuk ke madrasah ini pekerjaan itu Pak. Mengerjakan untuk tempatnya anak-anak mondok itu Pak. Kamar ya itu Pak. Mas Rohim, Ya. setelah cerita tadi sempat menjadi tim dari Ya, Krida Labeng, Krida Remaja Labeng. Krida Remaja Labeng itu Mas Rohim vakum ya? Vakum Ambu nih urusan persepak bola. Iya Pak. Jadi pemain ambu dan lain macamnya ambu. Nah, terus berhentinya saya itu Pak kawin Pak. Oh, Itu. Maksud saya sudah kawin tuh masih disuruh main sama anak-anak itu. Waktu itu. Iya, sebelum punya anak sudah main aja gitu Pak. Karena memang dilihat kapasitasnya Iya. Mas Rohim. Mas Rohim waktu main itu kan pastinya di liga resmi ya, Iya, di liga resminya iya. atau liga yang lain-lain pasti kalau di Bangkalan terkenal sejak dulu namanya Perseba. Perseba. Pernah nggak masuk di Perseba? Waduh, kalau itu Pak keinginan saya itu memang Pingin, serius banget Pak, pingin Pak. Namun apa daya Pak orang kayak saya ini. Saya ini dengar dari, gimana enaknya jadi pemain Perseba itu Bangkalan. Cuma saya ini Labeng, cuma Tarkam aja Pak. Pinginnya, Kelasnya kelas Tarkam gitu ya? Tarkam ya memang iya Pak. Tapi Memang keinginan saya- untuk Perseba. Waduh, kapan saya jangan jadi pemain Perseba Pak, jadi cadangannya saya. Mau waktu itu ya? Iya Pak. Cita-citanya pengen jadi. Iya Pak. Bukan jadi pemain, jadi pokoknya dipanggil pemain Perseba itu sudah bangga. Tapi enggak ke situ Waktu Pak. itu Mas Rohim ingat enggak? Waktu itu waktu zamannya Mas Rohim yang Iya. pingin banget menjadi pemain Pingin, Perseba Pak. itu. Pingin. Siapa pemain andalan waktu itu di Perseba waktu itu? Waktu itu ya kalau di jadi itu Pak ada Padhur. Fahur pokok ya dulu Pak Padhur itu Pak. Itu jadi kalau nggak salah dari tim Mandala itu Pak. Dulu ya. Iya, Pak. Yang diseleksi menjadi menjadi tim Perseba. Tim Perseba itu Pak. Mas Rohim kesehariannya jadi tukang. Iya Pak. Sudah tidak bersentuhan dengan sepak bola sudah lama. Sudah lama. Tapi cintanya terhadap sepak bola Lodvik Remari itu ya. Oh itu nggak ada berhentinya Pak. Bahkan gini Pak, saya sama guru saya ini Pak ya, saya bilang, loh Pak, biasanya pelatih itu dibayar Pak. Loh, kenapa kok saya yang cari uang untuk bayar ongkos itu Pak? Loh, bayar ongkos untuk pertandingan dan mobil. tidak lain sparring belajar untuk liga santri untuk santri Pak. Yang ngelatih nyarikan Iya, Pak. biaya. Iya. Terus berarti semuanya dipasang. Loh, iya, masa ada itu? Aduh. Kalau tadi itu kan urusan apa namanya Kak? Kalau yang seperti yang Pak Rohim ceritakan itu kalau kan tim bukan santri. Iya Pak, betul. Kalau tim santri, ya memang harus seperti itu. Terus saya bilang, Gitu, Gus. iya. Kita ini dari alumni soalnya. Iya. gitu. Tapi kan ini luar biasa. Artinya kalau sekolah tentang kepelatihan pemain pernah kan? Pemain cuma punya pengalaman menjadi pemain. Iya, Pak. Kalau urusan masalah itu saya pun juga pemain dulu kampung itu. Nama kampung saya itu nama Sepat kampung saya. Sepat. Saya striker kalau saya striker. Dulu ya Pak. Ya. Tapi urusan deket-deket itu kalau hanya itu pengalaman. Iya. Lah, Mas Rohim sampai membawa tim Alisani sampai menjadi juara dunia kan ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Strategi dan semacamnya itu dapat dari mana Mas Rohim? Nah, itu Pak ya. Sebenarnya saya ini dulu waktu saya mengajari, terus ada juga itu di mana Al-Hikam ya. Itu juara satu Pak. Ali Kambur nih. Iya Pak. Nah itu dari Alisani itu. Nah, terus saya seandainya itu masih belum keluar dari sekolah itu memang saya persiapan itu banyak Pak. Untuk iya. santri di sini Pak. Berhubung itu udah lulus ya. Iya, lulus. Lulus itu
Jadi saya maksudnya SDM yang mau dilatih itu banyak gitu ya. Banyak aslinya Pak. Terus saya bingung, waktu itu bingung kemana ini. Terus ada yang dari mana? Arab itu siapa itu? Oh iya, Habib ya. Bukan dari Arab, dari Ampel. Itu kan mondok. Mondok di sini. Sekiranya saya ini dari Arab, kalau Arab itu pemain bolanya sip. Bagus. Ternyata itu pintar ngaji, saya takut. Sudah ngaji aja, gitu saya Pak. Jadi santri sini ada yang Habib. Habib, Jadi iya. nyeleksi pemain dari santri ini berarti setiap hari dilihat sama Pak Iya, Rohim, ya? tapi saya kalau hari Jumat itu harus, soalnya libur. Mas Rohim, Aja. yang saya tanyakan itu gini, Iya. Mas Rohim. Mas Rohim melihat bahwa ini pantasnya di back, Iya. ini pantasnya di libero, Iya. ini pantasnya di ini karena lah itu dari mana itu ilmu itu dari mana? Oh, itu ya Pak ya. Soalnya saya dari dulu sudah Pak ya, dari dulu saya sudah belajar sendiri tentang itu. Saya sering Otodidak maksudnya. curi Pak, Ah. curi waktu pelatih saya marahin saya. Hmm. Sebenarnya pemain itu kayak gitu, semain kalau ke sini, terus belajar itu Pak, kalau pelatih dari sekak catur itu Pak. Jangan memikirkan diri sendiri, memikirkan itu lawan. Kalau main catur kan kayak gitu Pak. Terus saya bukan diajari, tapi saya mencuri. Mencuri ilmunya Pak pelatih saya Pak. Oh berarti pelatihnya Pak Rohim tidak bukan hasil dari dilatih, tapi nyuri ilmu. Nyuri ilmu Pak. Terus saya waktu saya duduk di dulu siapa Al Hikam ya, mulai juara 1, juara 2 Pak. Tahun berapa itu sudah lama ya. Saya tadi kan bilang kalau perlu sertifikat saya punya, tapi nggak ada, soalnya di sini, aduh, ditaruh di mana sudah berapa tahun gitu. Ya, alhamdulillah madrasah sini, alhamdulillah sukses, dan sekarang ini Liga Santri di luar pikiran saya Pak. Menangnya ini ya. Iya, masuk juara 2 itu pun, aduh, alhamdulillah banyak Pak. Sudah di atas sudah di atas ekspektasinya Iya ya. Pak. Saya dipinta itu perwakilan Bangkalan, jangan dipinta, saya siap untuk Bangkalan. Gitu. Dan itu bukan di pikiran saya Pak sebelumnya Pak. Ya, Mas Rohim, ini kan sudah publik sudah tahu Iya, bahwa Pak. Liga Santri ini kan liga resmi di Iya, Indonesia. Bahkan ini adalah perebutan Piala Kasat kan. Iya Pak. Dan ini akan Alisa ini akan menjadi mewakili Bangkalan Bangkalan, untuk dikirim ke Jawa Timur. Jawa Timur. Dan ini kan bukan kaleng-kaleng lagi. Iya Pak. Mas Rohim hanya mau mengandalkan kemampuan yang otodidak itu, apa nanti ini akan berkonsultasi dengan para pihak untuk bagaimana mempersiapkan Alisa ini untuk ke Jawa Timur? Oh, gini saya Pak. Saya waktu itu ada siapa itu? Pak siapa itu? Yang kemarin tuh di Bangkalan? Mas Tommy. Lah, saya cuma bisanya dari Labeng ke Bangkalan Pak. Oh, gitu. Gitu ya Pak. Soalnya apa? Soalnya memang sepantasnya saya di Alisani, soalnya alumni saya dan adik-adik perguruan saya Pak. Artinya Mas Rohim ingin mengatakan kapasitas saya hanya di Bangkalan. Di Bangkalan. Untuk ke Jawa Timur karena ini sudah mengatasnamakan Bangkalan. Bangkalan. Mestinya tim Alisa ini tidak hanya saya gitu ya. Iya Pak. Itu maksudnya. Terus kalau di situ ada Pak Tommy, saya pasarkan sama Pak Tommy. Tapi saya di samping itu kalau saya diperlukan siap mendampingi dari cara apapun. Yang penting Bangkalan itu bersih dan mainnya itu disiplin. Ini kalau pelatih dari santri ini tahu waduknya pasti ada. Karena ini melekat kalau pada ke santri ya pemirsa. Itu bedanya. Beda dengan orang-orang yang memang menawar-nawarkan kapasitasnya sendiri. Itu ilmu sekarang. Kalau ilmu konah ya seperti Mas Rohim. Iya. Bukannya konah lagi Pak. Waduh, sudah lama ini Pak. Jangan Pak. Susah Pak mau tanding Pak. Jadi profesinya kesehariannya yang melekat hari ini itu kan tidak bola, itu kan hanya musiman yang bola ini. Iya Pak. Yang tiap hari adalah pikirannya Mas Rohim itu bagaimana nata betak dan ini. Betul ya Pak. Campuran betak. Campuran iya Pak. Betul. Ini tukang nggak dibayar di Alisa nih? Enggak dibayar Pak. Cuma ini saya terikat guru itu alumni bukan pokoknya guru. Proyeknya barokah. Iya Pak. Dan itu salah satu bentuk barokah yang di hari ini dirasakan membawa Alisa ini bisa juara 2. Ini barokah. Kadang-kadang saya susah Pak. Guru saya ini bilangnya, Pak, nanti pelajari anak-anak ada liga ini. Aduh, bingung saya Pak. Iya, soalnya apa? Tidak hanya melatih Pak, bingung segalanya.
melatihnya bingung, mikirin semen dan petah juga bagaimana. Iya. Jadi kalau saya dari Liga Santri Alisani kalau nggak ada supporter itu maaf Pak ya. Memang saya adanya saya kayak gini. Itu segitu. Soalnya apa? Mau nyewa pickup, nyewa mobil trek itu enggak Pak. Itu pokoknya ada mobil pemain itu sudah berangkat. Sebenarnya. Iya Pak. Kalau ilmunya Pak Kiainya itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sepaksa gimana karena ada Pak. Itu benar Pak. Iya Pak. Gimana Rahim ya? Iya. Gus, kalau sistem Gus, untuk profilnya Mas Rohim nanti kita bisa dalami lagi di apa namanya di foto-fotonya Mas Rohim, nanti juga yang lain-lain bisa ditempel di sini karena aktivitas kesehariannya memang tukang dan apa saja yang sudah dibangun oleh Mas Rohim nanti terinformasi di bagian tak terpisah dari video ini. Silakan Gus, kalau sistemnya terkait dengan Mas Rohim dan juga persiapan Alisani FC ke jenjang lebih tinggi ini. Silakan Gus. Terima kasih pemirsa Sanrasan semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih Sanrasan hadir di Alisani. Kami merasa bangga dan untuk persiapan di Jawa Timur nanti kita sudah menyiapkan beberapa friendly match. Tentu Pak Rohim tidak bisa lepas, tidak bisa lepas. Dan nggak boleh ya? Dan nggak boleh. Artinya secara adab itu nggak Nggak boleh. boleh. Pak Ibu. Pak Ibu, kita ini sudah sukses melaju ke Jawa Timur karena beliau. Iya. Ya, walaupun beliau kayaknya ngiring ya turen lah, tetap kita butuh. Iya. Walaupun nanti memang kita akan menambah dari beberapa ofisial gitu ya. Menyempurnakan itu. Insya Allah nanti kita akan Senin ini mencoba latihan bareng dengan menambahkan dari tim-tim pesantren yang tidak lolos pemainnya kita akan ambil digabungkan di Alisani gitu ya. Boleh itu? Boleh secara regulasi boleh. Jadi Senin ini kita akan mencoba sesuai dengan tim baru menambahkan dari pesantren yang ada ini. Oke. Itu ya persiapannya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya. Amin. Gus Hanan. Mas Sohim, ada yang mau sampaikan yang terakhir terkait dengan urusan Alisani ke depan untuk yang di sana harapannya dan yang lain-lain. Badisi ada bagian arep panjenengan nih, arep sampai tentang Alisani, apa Alisani daki trojora nasional punten. Dari besutu panjenengan nih. Iya. Memang harapan saya itu sangat besar Pak, sangat besar. Tapi saya minta sama Bangkalan, didiklah pemain saya, Alisani didiklah sama Mas Tommy nanti. Kalau Mas Tommy yang mendidik ya, gitu ya. Itulah saya minta sama Mas Tony untuk Bangkalan ya. Maksimalkan untuk kedepannya itu harapan dari saya. Pokoknya Bangkalan itu pinginnya saya sukses. Untuk wajib ya. Wajib. Bismillah. Itu aja. Harapannya Mas. Harapan saya, iya. Keberhasilan Bangkalan, Alisani dan Bangkalan nanti ya. bagian dari kebahagiaan yang tak bisa diukur oleh Mas Rohim. Iya, betul. Gitu. Pemirsa, itu sekelumit tentang masalah profil Mas Rohim, seorang pelatih Liga Santri yang mempunyai latar belakang dan profesi sebagai tokang. Ilmunya lebih banyak otodidak meskipun pernah menjadi pemain dulu di Krida Remaja Labeng. Tapi secara umum beliau adalah mendapatkan ilmu persepak bolaan itu dari otodidak dan ngicok ilmu ke pelatihnya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.